Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian, edisi yang lalu saya melanjutkan pembahasan tentang KRT Sumadiningrat yang dianggap sebagai atau disebut sebagai Habib Hasan bin Thoha bin Yahya. Sehingga ada dua makam. Makam yang satu yang disebut asli itu berada di Jejeran, Yogyakarta. Yang satunya lagi itu berada di Lemper Kidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Nah, bersamaan dengan itu, saudara-saudaraku sekalian, kemudian ada seorang sahabat kami penjelasan kepada kami terkait dengan ayah dari Habib Hasan bin Thoha, yakni Habib Thoha, kan seperti itu ya. Di mana beliau mengirim link berita dari Mistikus Cinta. Mistikus Cinta, keren banget ya. Kemudian setelah saya baca, ada kesamaan dengan yang diurai dalam situs berita Laduni. Sebagaimana Anda tahu mungkin Laduni ini banyak menginformasikan tentang karomah-karomah para wali, kiai-kiai NU, dan biografi para tokoh ya. Saya bacakan saja dari informasi tersebut. Ayah Habib Hasan, yakni Habib Thoha bin Muhammad Qadi bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang ulama yang alama dan sekaligus seorang pejuang yang gigih melawan penjajah Portugis. Dulu ketika beliau baru pulang dari Tanah Suci Mekah dan singgah di Malaka, saat itu Malaka sedang melakukan pertempuran melawan Portugis. Oleh Sultan Malaka, Habib Thoha diminta untuk membantu mengusir penjajah Portugis. Di sini yang ditanyakan oleh beliau, benarkah kisah ini gitu ya. Kemudian kisahnya sangat dramatik sekali. Saya baca saja. Beliau langsung bergegas menuju tepi pantai untuk memberi peringatan kepada kapten kapal perang Portugis agar tidak mendaratkan kapal perangnya ke pelabuhan. Namun mereka mengabaikan peringatan dari beliau. Akhirnya dengan keramatnya Habib Thoha, air laut yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi badai. Ombak besar setinggi pohon kelapa menggulung dan menghantam kapal perang Portugis dan membuatnya hancur berkeping-keping. Tapi anehnya tidak ada satu awak penumpang kapal yang tewas. Semuanya selamat, mereka hanya pingsan dan terdampar di tepi pantai. Hanya pada batas ini ya, terkait dengan perlawanan melawan Portugis. Benarkah kisah tersebut? Kurang lebih seperti itu yang ditanyakan kepada saya. Ya, sebagai sebuah sejarah, pertama kita harus melihat kedatangan saudara-saudara kita atau marga Ba'alawi atau marga pribumi Hadramaut ke Nusantara ya. Karena Malaka kan juga bagian dari Nusantara. Awalnya saya agak bingung, mana mungkin orang Hadramaut bisa datang ke Nusantara pada abad-abad itu langsung dari Hadramaut. Artinya pada abad 16 awal kan penyerbuan di Malaka itu 1511 atau 12. Artinya awal abad 16 lah Portugis menguasai atau mendatangi Nusantara. Dalam catatan sejarah tidak ditemukan adanya orang-orang Hadramaut yang langsung dari Hadramaut menuju ke Nusantara pada abad-abad itu. Kenapa? Hal yang penting kita perhatikan adalah jalur transportasi. Sama kayak sekarang, saya mau ke Mekah naik pesawat, di mana pesawatnya? Bilangnya dari pesawat Pondok Cabe ya, diketawain orang kan. Dari dulu juga seperti itu, ada lintasan kapal yang internasional, ada lintasan kapal yang sifatnya lokal. Maka kalau dari Hadramaut itu, karena menurut sejumlah sumber yang saya baca, berat mereka untuk menuju pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya internasional, kecuali nanti setelah abad 18 akhir atau awal-awal abad 19 setelah ada tulisan Swiss, mereka bisa mengakses melalui tulisan Swiss ya untuk menuju Nusantara. Maka di bukunya Denberg itu Van den Berg menuliskan bahwa migrasi orang Arab Hadramaut ke Nusantara itu sangat ramai di akhir abad 18 dan awal abad 19 hingga 20. Kenapa? Karena sudah ada kapal dari tulisan Swiss tapi menuju Singapura, tidak langsung ke Aceh seperti sebelumnya. Intinya di situ yang menjadi pertimbangan saya. Tetapi karena dikatakan dari Mekah, maka memungkinkan. Kenapa? Karena Mekah nanti punya Jeddah yang punya laut kan seperti itu, sehingga bisa mengakses dari Jeddah menuju Malabar menuju Nusantara.
Tapi apakah mungkin seperti itu? Kemudian saya coba melihat dari tulisan Den Berg di buku Le Hadramaut. Saya fokus saja langsung kepada penemuan Van den Berg tentang Arab Hadramaut di Pekalongan atau koloni Hadramaut Pekalongan. Koloni Arab di Pekalongan sangat berbeda cirinya. Orang-orang Arab yang pertama menetap di sini datang pada awal abad ini. Sebagian besar diantaranya adalah golongan Sayyid yang kawin dengan anak perempuan para pemimpin pribumi dan merupakan inti dari koloni besar yang ada sekarang. Jadi menurut Tilian Van den Berg, orang Arab di Hadramaut yang sebagian besar dari golongan Sayyid yang menikahi anak perempuan petinggi setempat itu datang awal abad ini. Kalau buku ini ditulis pada 1800, awal abad 19. Jadi agak rancu memungkinkan benar atau tidaknya kisah tentang Habib Thoha melakukan perjuangan melawan Portugis. Tetapi barangkali ada sumber-sumber lain. Monggo, saya tidak merendahkan di sini, lebih kepada kita diskusi virtual ya. Saya lanjutkan saja dari kisah yang disampaikan oleh laduni.com setelah sebelumnya Habib Thoha ini berhasil dengan keramatnya membuat kapalnya oleng, tapi kok nggak ada dalam catatan sejarah ini perlu ditilik ulang ya. Saya lanjutkan saja. Salah satu kebiasaan Habib Thoha adalah mengenakan cadar. Konon wajah beliau kerap kali memancarkan cahaya yang sangat terang, dan terangnya pancaran cahaya wajah beliau tidak ada orang yang sanggup memandang wajah beliau. Subhanallah ini ya kalau benar. Habib Thoha wafat di Penang, Malaysia dan dimakamkan di sana. Saya ulangi, Habib Thoha wafat di Penang, Malaysia dan dimakamkan di sana. Jadi berarti beliau wafat di sana, di Penang, dan makamnya pun di sana. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, pada tahun 2019 bulan Januari itu ada berita yang diunggah oleh kayaknya situs resmi ya, semarangkota.go.id, situs resmi dari pemerintahan Kota Semarang, menginformasikan tentang pembangunan atau peletakan batu pertama untuk membangun cungkup makam dari Habib Thoha bin Yahya. Saya bacakan di sini. Untuk itulah Hendy ini adalah wali kota Semarang ya, bersama jajarannya secara khusus hadir dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan makam Habib Thoha bin Yahya yang dilakukan oleh Habib Lutfi selaku ahli waris baru-baru ini. Sebelumnya Hendy bersama pemerintah Kota Semarang juga telah terlibat dalam pengembangan makam Habib Hasan bin Thoha bin Yahya sebagai wisata religi di Lemper Kidul Kota Semarang. Artinya Habib Hasan dulu dibenahi makamnya, kemudian ayahnya yakni Habib Thoha bin Yahya. Hendy menuturkan jika adanya makam Habib Thoha bin Yahya menjadi sebuah kebanggaan. Pasalnya Semarang dapat menjadi bagian dari sejarah terah leluhur Habib Indonesia. Dan selanjutnya di sisi lain Habib Lutfi menegaskan jika makam Habib Thoha bin Yahya di Kota Semarang adalah menjadi milik seluruh masyarakat. Memang selaku keturunan adalah milik kami, tapi secara ketokohan, secara keulamaan adalah milik seluruhnya, pungkas Habib Lutfi. Beliau Habib Thoha merupakan menantu Hamengkubuwono pertama, sedangkan putranya Habib Hasan adalah menantu Hamengkubuwono kedua. Beliau berdomisili di Semarang, memiliki suatu padepokan yang kemudian disebut Depok. Cerita Habib Lutfi singkat tentang sejarah Habib Thoha bin Yahya. Jadi dari sini kita singkat saja para pemirsa. Kalau dalam Laduni dan situs beritanya lagi dikatakan Habib Thoha ini wafat di Penang dan dimakamkan di Penang, Malaysia. Tetapi di sini dikatakan beliau tinggal di Semarang dan punya padepokan. Kemudian juga makamnya ada di Semarang. Pada tahun 2019 dilakukan peletakan batu pertama oleh Habib Lutfi dan Wali Kota Semarang untuk pembangunannya. Mungkin sudah bagus sekarang ya. Padahal dalam informasi sebelumnya beliau dikatakan wafat di Penang, Malaysia.
Ini yang menjadi janggal. Mohon barangkali di antara saudara-saudaraku sekalian memiliki informasi lebih jauh, lebih konkret tentang hal ini, bisa disampaikan kepada kami. Dan mungkin sebagian dari Anda akan mengatakan, kenapa tidak tabayun ke Habib Lutfi? Ini persoalannya media, bos, sehingga saya harus menyampaikan di media. Perkara nanti saya tabayun sama beliau, itu urusan pribadi saya dengan beliau. Tapi ketika di media kita coba komparasi informasi-informasi yang ada di media dan kita sampaikan, kita ambil titik tengahnya. Apakah benar atau tidak dari sumber-sumber yang ada. Memang sangat janggal kalau dikatakan wafat dan dimakamkan di Penang, Malaysia, tetapi tahun 2019 makamnya kok ada di Semarang. Bagaimana dengan makam yang di sana? Atau dilakukan pemindahan? Atau mungkin dari situs berita yang lain itu salah menulis atau bagaimana? Ini yang perlu kami dapat masukan dari Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.